Shalom, saudaraku sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu tentang hal yang menajiskan. Kita baca dalam Markus 7 ayat 14-15, demikian firman Tuhan. Markus 7 ayat 14-15, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah kepadaku. Kamu semua dengarkanlah padaku dan camkanlah. Apapun yang dari luar yang masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Saya ulangi sekali lagi, Markus 7 ayat 14-15, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun yang dari luar, yang masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskan, tetapi yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Kita tahu bahwa dalam hukum Musa, ada banyak sekali yang disebut najis dan haram. Ada banyak sekali. Hal itu pada waktu dulu memang sungguh-sungguh dilarang oleh Allah. Kitab Imamat dan Kitab Bilangan menuliskan mengenai najis yang bisa mengenai seseorang. Seseorang akan najis jika tersentuh mayat atau binatang mati, masa haid, dan lain-lain. Sedangkan makanan yang haram untuk dimakan adalah unta, pelanduk, kelinci, babi hutan, dan lain-lain. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan najis dan haram menurut hukum Musa. Sedangkan dalam Keluaran dituliskan bahwa Harun dan keturunannya harus membasuh kaki dan tangan atau tubuh harus membasuh kaki dan tangan atau tubuh jika hendak masuk ke kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk mempersembahkan korban. Mengapa? Supaya mereka tidak mati. Itulah juga dalam peraturan dalam hukum Taurat Musa. Namun kaum Farisi dan ahli Taurat malah bertanya pada Yesus. Mereka bertanya pada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis?" Katanya. Markus 5 ayat 5 bagian B, mereka lebih menekankan pada adat istiadat nenek moyang mereka, bukan pada hukum Taurat Musa. Suatu tradisi dari kebiasaan tokoh-tokoh agama mereka yang terdahulu, yang kemudian sudah menjadi ketentuan untuk mereka lakukan. Dan biasanya semua itu tercantum dalam kitab Talmud, yaitu kitab adat istiadat bangsa Yahudi. Jadi mereka menganggap bahwa orang yang tidak mencuci tangan sebelum makan sudah berbuat najis. Mereka tidak bersandar pada hukum Taurat, tapi hanya dari tradisi nenek moyang mereka saja. Lalu jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Markus 5 ayat 6-8. Adat istiadat lebih penting bagi mereka. Yesus berkata pula kepada mereka dalam Markus 5 ayat 9-10, Markus 5 ayat 9-10, demikian firman Tuhan, "Sungguh pandai kamu
mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuk ayahnya dan ibunya harus mati. Kemudian dilanjutkan dengan Markus 5 ayat 11-12, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata pada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapak dan ibunya. Kamu tidak membiarkan lagi berbuat sesuatu pun untuk bapak dan ibunya. Ternyata mereka itu sudah tidak mempedulikan lagi orang tuanya. Padahal Tuhan memerintahkan di umatnya melalui hukum Taurat agar menghormati dan membantu kehidupan orang tuanya. Tapi mereka justru mengajarkan bila sudah berkorban untuk Tuhan, tidak perlu lagi menolong orang tuanya. Suatu ajaran yang amat menyimpang dari yang sebenarnya. Itulah kehidupan mereka sehari-hari. Mereka amat munafik dengan itu. Mereka menganggap hal itu baik bagi mereka, padahal sebenarnya amat menyengsarakan orang tuanya. Dengan demikian firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku lagi demi adat istiadat yang kamu ikut itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Markus 7 ayat 13. Lalu Yesus memanggil lagi banyak orang dan berkata pada mereka, kamu semua dengarkanlah padaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Markus 7 ayat 14-15. Itulah inti pengajaran baru yang diajarkan Yesus tentang najis. Suatu ajaran yang nyata, namun waktu itu sulit dimengerti. Bahkan murid-muridnya bingung mendengarnya. Mereka tidak mengerti arti perumpamaan itu. Bahkan mereka menganggapnya sebagai perumpamaan. Maka jawab Yesus, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk dalam hati, tetapi masuk dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban, dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan itu halal. Markus 7 ayat 18-19. Kemudian kata Yesus, apa yang keluar dari seorang itu yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Markus 7 ayat 20-23. Penjelasan Yesus demikian nyata. Tidak ada yang tersembunyi di dalamnya. Sebab dari dalam hati langsung keluar pikiran yang jahat, sehingga dapat menajiskan seseorang. Jadi bukannya dari tidak mencuci tangan sebelum makan, pengertian ini membuka pikiran dan hati kita semua. Semakin jelas bagi kita bahwa inilah yang disebut najis itu. Kini kita semakin mengerti. Karena itu setelah mendapat pelajaran dari Tuhan Yesus, kita semakin mengerti tentang segala sesuatu yang bersifat najis. Bukan yang selama ini kita pahami, tapi lebih luas tentang hal itu. Marilah kita minta dari saat ini menjauhi hal-hal najis seperti yang diucapkan olehnya, agar hati kita makin bersih dan tidak tercemar lagi. Jadi bukan karena hal-hal yang bersifat jasmani yang membuat seorang menjadi najis. Bukan makanan yang menjadi najis bagi kita. Dan janganlah kita mencoba melakukan sesuatu yang merugikan orang lain demi melakukan perintah tradisi manusia. Demikianlah renungan ini, semoga menjadi berkat bagi kita untuk tetap setia pada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Amin.